Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, kita buka ta'lim pada pagi hari ini dengan sebuah kutipan dari kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Ya. Amal soleh itu lebih besar pahalanya di bulan-bulan haram. Ya. Kemudian beliau katakan, wa zulmu fihinna a'zamu minaz zulmi fima siwahunna. Dan kezaliman pada bulan tersebut juga lebih besar ketimbang kezaliman di bulan-bulan yang lain. Maka saya mendoakan semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk menghindari kezaliman, khususnya di bulan-bulan haram, ya. Dan dimudahkan untuk melakukan kebaikan, apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Ini amal soleh yang paling dicintai oleh Nabi. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah menjadikan 10 hari pertama ini sebagai media sumpahnya Allah di dalam Al-Quran, ya. Maka mudah-mudahan amal soleh kita pada pagi hari ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti tanggal 9 kita puasa 9 Dzulhijjah, ya. Nanti muncul pertanyaan, hari apa Ustaz? Dengan ya sudah, bahas sedikit ya sebelum kita masuk ke materi, karena sudah disebutkan kan. Bapak Ibu puasanya tanggal berapa? Ya, di 9 Dzulhijjah, betul. Tapi bulan Masihinya bulan apa? Tanggal berapa? Lagi nunggu ya? Baik. Memang kita tuh selalu menghubungkan antara puasa Arafah dengan wukuf, gitu ya. Sebenarnya tuh puasa Arafah itu tidak harus selalu bersamaan dengan wukuf. Kenapa? Saya tuh dulu baca satu kitab tafsir, itu ditulis oleh Imam Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi. Beliau bilang begini, inna yawmi thamin fi Dzulhijjah yusamma tarwiyah. Jadi hari ke-8 bulan Dzulhijjah itu dinamakan tarwiyah. Wa yawmi tasi' Dzulhijjah yusamma Arafah. Hari ke-9 dalam Dzulhijjah itu dari dulu tuh dinamakan Arafah. Jadi bukan identik wukuf terus di padang Arafah terus puasa Arafah.
dari dulu itu tanggal 9 itu dinamakan hari Arafah. Terus di dalam hadis ketika kemudian kita melihat riwayat Nabi Ibrahim ini kan bermimpi. Malam ke-8 mimpi menyembelih anaknya Ismail. Tapi malam ke-8 itu masih ragu. Ya. Malam ke-9 mimpi lagi untuk dapat perintah menyembelih Ismail. Nah, mimpi malam ke-9 ini itulah baru beliau yakin. Baru beliau tahu ini wahyu dari Allah. Makanya namanya Arafah. Arafah ini kan artinya mengetahui. Nabi Muhammad baru haji itu tahun ke-10 Hijriyah. Jadi wukufnya itu baru ke tahun ke-10. Berarti yang sebelum-sebelumnya. Nah, makanya tidak selalu identik dengan wukuf. Ya. Ala kulli hal kalau misalnya Bapak Ibu mau puasanya hari Jumat, berarti ikut Muhammadiyah. Kalau puasanya hari Sabtu, berarti ikut pemerintah. Silahkan. Yakinnya yang mana, silahkan dijalankan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang baru kita masuk kepada materi kita. Mungkin masih tersisa satu pertemuan lagi, baru selesai hutang piutang ini ya. Nah, belum lunas. Nah, pagi ini memang pembahasannya agar hutang cepat lunas. Nah, apa kira-kira yang kemudian harus kita lakukan agar hutang kita ini cepat lunas? Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Bayar. Biar cepat lunas ya bayar. Simpelnya seperti itu. Cuman tuh ada beragam cara di tengah masyarakat yang dia lakukan dalam melunasi hutang. Dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Ya. Seperti ke gunung, ya kan? Minta agar diberikan wangsit lah apalah, ya kan? Sampai ada kan orang yang akhirnya ke dukun agar apa? Agar hutangnya cepat lunas. Entah minta agar kemudian yang memberi hutang ini lupa lah begitu ya. Ini cara-cara yang kemudian menunjukkan iman seseorang itu bermasalah. Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini ya, agar kemudian mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam membayar hutang. Pengaruh niat itu memang sangat penting Bapak Ibu. Pengaruh niat sangat penting. Niat ini bisa kemudian mempengaruhi segala sesuatu amalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah tuh melihat niat. Maka dulu tuh Nabi bercerita kepada sahabat, ada yang sedekah 1 dirham ngalahin yang 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasul? Di antaranya memang beliau menjelaskan yang 1 dirham ini memang dia hanya punya 2 dirham. 1 dia sedekah. Yang 100.000 ini dia sedekah, tapi sisanya tuh masih banyak. Sisanya masih banyak. Maka yang 1 ngalahin yang 100.000. Kemudian niatnya. Nah, maka Allah itu melihat niat seseorang. Ya. Jadi kalau ada orang tuh bertekad, niatnya betul-betul dikuatkan, nah disinilah masalahnya Pak. Ada orang niat bayar tapi niatnya ini belum terlalu kuat. Niatnya ini baru setengah-setengah Pak. Makanya itulah dia tuh mendapat kesulitan.
Kalau niatnya itu dia perbaiki lagi, dia bertekad dengan sebuah tekad yang kemudian dia tanamkan, ya Rob, ya, saya akan membayar hutang saya. Itu biasanya Allah akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Ya. Karena kita menemukan ada orang tuh yang niatnya tuh apa? Niat nggak niat. Bahkan ada yang memang sengaja tidak mau mengembalikan. Nah, inilah dua kondisi. Yang satu niat dan dia memperbaiki niatnya, Allah mudahkan. Yang satu niat tapi dengan niat yang setengah hati, biasanya Allah sulitkan. Maka mulai dari niat. Ya. Kita lihat pengaruh niat ketika seseorang berhutang. Pengaruh niat ketika berhutang, ya, ini belum membayar, karena ada niat untuk bayar, kemudian di awal itu niat untuk berhutang. Ya. Dikatakan dari Abu Hurairah, Nabi itu mengatakan, man akhadha amwalan nas, ya, yuridu ada'aha addallaha anhu. Barang siapa meminjam harta seseorang dengan niat mengembalikan, ya, dari pinjam tuh dia sudah niat. Memang saya pinjam ini untuk kemudian nanti saya kembalikan. Kata Nabi, Allah yang akan melunasi hutangnya. Sebaliknya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Masya Allah. Siapa yang pinjam niatnya ngabisin harta orang tersebut, gak niat bayar, maka Allah binasakan hartanya. Tuh. Kita sering ketemu orang pinjam habis itu lari. Ya kan? Menghilang dia. Dengan harapan kalau saya hilang, orang gak bisa lagi mencari saya. Ya, aman hidup saya. Padahal kemanapun dia pergi, apapun yang dia usahakan, apapun yang dia ikhtiarkan, itu akan berakhir dengan kebinasaan. Tuh. Makanya niat awal minjem itu selalu mempengaruhi nanti. Ya. Bapak Ibu pernah nggak ketemu dengan seseorang yang bahkan tuh jadi kebiasaan kan? Ada orang tuh yang membiasakan dirinya. Ketika dia ketemu dengan seseorang yang dia tahu, wah sudah ini bapak ini gampang lah, ibu ini. Jadi dia tuh membiasakan pinjam dong nanti. Selama itu dia nggak bayar-bayar, dia ulangi lagi. Ya, terjebak dalam niat pinjam nggak bayar. Tuh. Maka kata Nabi, kalau tekadnya kuat, Allah lunasi hutangnya. Kalau kemudian dia nggak ada niat sama sekali, hartanya dihabiskan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niatkan dulu ini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan agar kita kemudian bisa melunasi hutang-hutang kita, ya. Karena ada beberapa riwayat hadis, di antaranya Nabi mengatakan, ma min muslimin yaddanu daina, tidaklah ada seseorang muslim yang berhutang, ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu. Allah tuh tahu niat dia itu adalah melunasi hutang tersebut, illa addahullahu anhu fid dunya, kecuali Allah yang membantu dia untuk melunasi hutangnya di dunia. Ya. Jadi kuncinya adalah niat, ya. Orang tuh kalau niat bayar pasti ketemu jalan untuk melunasi, betul? Tapi kalau memang dia nggak niat, Pak, itu nggak dapat jalan untuk melunasi. Ya. Maka kita sering melihat ada kasus seorang tuh kok nggak bisa dia bayar hutang karena memang nggak niat. Nabi mengatakan antum niat dapat jalannya. Antum nggak niat nggak akan ketemu pintunya untuk kemudian antum bayar hutangnya. Ya. Maka kunci pertama itulah di niat. Kadang orang suka menyepelekan niat, ya. Makanya dalam sebuah ungkapan ulama, ya, ada
amalun saghir, amal yang kecil, yukabbiruhun niyah, amal yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat. Sebaliknya ada amalun kabir, amal yang besar, yusaghiruhun niyah, itu bisa dikecilkan karena niat. Ya. Makanya niat ini saking dahsyatnya, ketika dia berlaku dalam hutang orang dimudahkan, ketika dia berniat dalam hadis qudsi Nabi katakan, idza hamma abdi bihasanatin, kalau hambaku kata Allah, dia tuh berniat melakukan kebaikan, baru niat saja itu sudah dicatat pahalanya. Baru niat sudah dicatat pahalanya. Nih malam dia niat, besok saya mau ngaji di Masjid Al-Ikhlas. Itu sudah ditulis. Kalau dia berbuat, dilipat gandakan. Kalau misalnya dia nggak jadi, pahalanya tetap ada. Nah, nanti bedanya dengan niat kejahatan. Kalau kebaikan kan baru niat sudah dapat satu. Kalau niat berbuat maksiat, idza hamma abdi bisayyi'atin, niat saja itu belum ditulis dosa, Pak. Kalau dia berbuat baru ditulis dosa sesuai dengan perbuatannya. Ya, tapi Bapak Ibu jangan hanya niat terus begitu kan. Kata Ustadz, Nabi bilang niat sudah dapat pahala, maka dia niat terus begitu kan. Ya, yang penting niat. Niat terus dijalankan. Kira-kira seperti itu ya. Maka niat itu mempengaruhi kemudahan seseorang di dalam membayarkan hutangnya ya. Maka kita tuh harus memperbaiki niat kita ya. Kalau hari ini kita punya hutang, ya Allah saya berniat untuk bayar, itu ketemu jalan. Karena Nabi bilang Allah yang akan melunasi, berarti Allah mudahkan dia untuk membayar hutang. Jadi memang hadis yang tadi kita bacakan, hati manusia ini kan memang tergantung kepada niatnya ya. Dan niatnya ini yang membuat dia terhubung dengan segala kewajiban yang masih terikat kepada orang lain ya. Maka dulu kan kita pernah bahas ketika Nabi SAW mengatakan jiwa manusia terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan ya. Selama belum lunas ya kita tuh pasti kemudian masih belum tenang jiwanya ya. Jiwa kita nih seperti sesuatu tuh yang terkatung-katung. Kenapa? Karena kita terikat dengan sesuatu yang kemudian belum selesai ya. Jadi memang banyak sekali hadis yang menunjukkan pengaruh niat seseorang di dalam melunasi hutang. Jika tekadnya kuat, Allah yang melunasi, ya Allah bantu dia, Allah mudahkan dia, Allah buka pintu rezeki kepada dia. Ya. Jika kemudian dia tidak punya tekad yang kuat, biasanya tidak menemukan jalan, ya setengah-setengah, gak ada niat sama sekali, itu selesai. Kita binasakan harta kita semua. Ya, bahkan orang yang kira-kira dia merasa aman-aman saja, tidak mengembalikan, ya, itu kalau sampai dia meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat dari niatnya tersebut, ya, dia masih punya hutang kepada orang lain dan memang nggak ada niat untuk mengembalikan, nggak ada tekad sama sekali, nggak ada inisiatif sama sekali. Nah, ini bahaya. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya Bapak Ibu? Dari Suhaib Al-Khair, Nabi bersabda, ayyuma rajulin tadayyana dainan, siapapun yang berhutang ya, dan kemudian dia berniat untuk tidak mengembalikan hutang tersebut ya, wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan, niatnya tidak mengembalikan, maka ketika dia mati dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri
statusnya itu maling. Kalau sampai dia meninggal, dia tuh nggak punya niat untuk mengembalikan hutang. Ini kalau bicara status kita ketika kita meninggal, Nabi Muhammad itu ketika mau meninggal dalam hadis riwayat Aisyah, doanya yang kemudian beliau panjatkan, Allahumma alhiqni rafiqil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Itu ada 3 derajat, Pak, yang Nabi minta agar Nabi dikumpulkan bersama golongan ini. Ya. Nabiyyin, siddiqin, syuhada. 3 ini. Ya. Maka Allah itu memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk bisa dikumpulkan bersama golongan ini. Kalau Bapak Ibu pedagang, kata Nabi, syaratnya tuh jadi pedagang yang jujur. Sudah. Itu bisa berkumpul bersama 3 golongan ini. Oke. Kemudian 10 hari bulan Dzulhijjah awal ini, itu bisa dapat derajat syuhada. Bahkan kata Nabi, bisa menyamai orang yang berangkat dengan harta, jiwanya, semua harta yang dia miliki dia bawa untuk berjihad, dan tidak ada satupun yang pulang. Berarti dia wafat, hartanya habis. Ini yang bisa menyamai amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu cuman amalan orang ini. Tuh. Ya. Maka kan besar keinginan kita tuh di akhirat bisa dikumpulkan bersama golongan ini, tapi ada yang dikumpulkan bersama para pencuri. Itulah orang yang berhutang dengan niat enggak bayar. Ya. Itu statusnya tuh memang luar biasa, Pak. Ya. Kan kita pernah bahas ya, ghulul atau korupsi. Kalau itu kan cara Allah mengumpulkan mereka adalah memikul apa yang mereka khianati, ya kan? Orang yang enggak mau bayar hutang itu dikumpulkan bersama para pencuri. Jadi betul-betul Allah buka aibnya. Ya. Wal'iyadu billah. Ya. Maka ini hukum yang berlaku di akhirat. Ya, walaupun hukum dunia kita tidak menghukumi orang yang tidak bayar hutang, yang nggak sampai level pencuri lah, betul kah? Misalnya ada orang yang nggak mau bayar hutang, kita panggil maling, enggak. Hukum dunia itu tidak menghukumi sampai taraf itu. Ya, misalnya ada orang nggak bayar hutang, terus kita datang ke rumahnya, kita tagih, apakah kita teriak maling begitu kan? Nggak sampai segitunya hukum dunia menghukumi orang yang nggak mau bayar hutang. Tapi hukum akhirat menghukumi seperti itu. Ya. Meskipun di dunia dia tidak terhukumi sebagai pencuri, tapi hukum akhirat menghukum dia sebagai seorang pencuri. Wal'iyadu billah. Ya. Jadi Imam Al-Munawi ketika beliau itu mensyarah hadis yang tadi kita bacakan, beliau bilang apa? Jadi itu dikumpulin tuh bersama para pencuri di akhirat nanti. Ya. Masya Allah. Di saat Nabi SAW saja minta dikumpulkan bersama golongan nabiyyin, siddiqin, wa syuhada, ya kan? Allah kasih kemudahan kepada kita untuk bisa masuk di golongan-golongan tersebut. Ya. Bayangkan Allah kasih 1 hari di bulan Dzulhijjah, itu namanya Arafah, hari di mana manusia itu dikasih kesempatan tuh. Kalau Lailatul Qadar enggak dibagi tahu kapan harinya, tapi Arafah itu dikasih tahu. Maksudnya kita tahu harinya. Ya, kalau Lailatul Qadar kan Bapak Ibu enggak tahu kan? Apakah malam ini Lailatul Qadar atau tidak? Yang kita tahu dia di malam-malam enggak ganjil. Tapi Arafah kita tahu hari apa. Iya kan? Maka kemudian
ini dimudahkan agar kita tuh bisa beramal, ampuni dosanya, kemudian dapat kemuliaan yang kita sebutkan. Tapi orang yang enggan bayar hutang, berhati-hatilah. Ya. Jadi bahayanya kalau kemudian kita nggak belajar tentang fikihnya ini, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi niat nggak bayar hutang, berbahaya Pak. Ya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum dulu. Tadi pagi petirnya kencang juga ya. Sampai di sini? Sampai ya. Kayaknya kencang banget suaranya. Sepertinya satu Kabupaten Tangerang kedengeran, bahkan satu provinsi Banten mungkin ya, menjelang subuh tadi. Insyaallah. Dan hujannya merata kayaknya, sampai daerah timur itu banjir Pak. Banjir longsor tuh dari kemarin. Ya, ada sekitar minggu lalu lah. Itu 5 pesawat mau mendarat di Ambon tuh balik semua, Cap. Ya. Kan ada satu pulau tuh namanya Pulau Buru. Ke Ambon itu hanya 15 menit. Terbang nggak bisa landing di Ambon, ya mungkin nggak bisa balik lagi ke Pulau Buru, akhirnya ke Sorong, ke Papua. Dan saya bilang, anak mau ke Ambon 15 menit Ustaz, nggak jadi, ke Sorong kita katanya. Papua. Masya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah mencela hujan, ya. Kadang-kadang, wah ini hujan lagi, jangan Pak. Ya nggak boleh kita tuh mencela segala sesuatu, bahaya, ya. Tidak boleh. Baik, jadi itu Pak. Ya, dalam bayar hutang ini kalau memang tekad kita, niat kita ini jelek, ini menyebabkan kita tuh dapat hukuman di akhirat, ya. Walaupun sikap di dunia itu tidak menyikapi kita sebagai seorang pencuri, ya. Ini luar biasa, ya. Makanya kan ada dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad itu, ya, laki-laki yang menikah membayar mahar istrinya, ya. Jadi dia tuh memberi mahar kepada istrinya, sementara Allah tahu dia ini memang niatnya nggak mau kasih mahar itu, ya. Maka dia tipu istrinya atas nama Allah, kata Imam Ahmad. Ya, ini satu riwayat yang beliau sampaikan, beliau riwayatkan. Maka jika dia melakukan hubungan suami istri, dia ketemu Allah nanti dalam keadaan seorang penzina. Tuh. Lagi-lagi niat mempengaruhi hasil. Ya. Subhanallah. Ya, jadi ingat dulu maharnya Nabi ke Khadijah. 20 ekor onta merah. Kalau dirupiahin ya mungkin sekitar 4 miliar begitu ya. Subhanallah. Ini umatnya jarang-jarang ada yang maharnya itu sampai 4 miliar. Menghidupkan sunnah Nabi tapi nggak berani ambil dari cara beliau memberi mahar kepada Khadijah, ya. Ada yang maharnya melampaui 4 miliar di sini? Ibu-ibu? Ustaz, belum ngaji dulu Ustaz, maka sekedarnya seperangkat alat sholat. Ya. Maka kata Nabi begitu, orang menikah ngasih mahar kepada istrinya, sudah dia sebutkan, ya, belum sempat dia kasih, terhutangi maharnya, tapi niatnya ini nggak dikasih, udah lantar nikah lupa juga dia, ya kan? Itu nanti dipanggil di hadapan Allah dengan status penzina, ya, waliyadzubillah.
Ya, niat tuh jangan dianggap remeh. Ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqah wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagharraha billah wastahallaha farajaha bil batil laqiyallahu yawma yalqahu wa huwa zanin. Nah, itu. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita lagi-lagi ya. Niat ini sangat mempengaruhi sekali. Ya. Memang ada prinsip yang sangat berbahaya yang sekarang itu, zaman sekarang itu banyak dijalankan dalam usaha. Ya. Itu dari Amerika, dari Eropa itu kan ada satu prinsip. Kalau menjalankan bisnis jangan pakai uang pribadi. Ya. Itu tuh konsep yang sekarang tuh ditanamkan. Kalau jalankan bisnis jangan pakai uang pribadi. Pakai uang orang lain. Ketika usaha itu bangkrut, kerugian tidak ditanggung sendiri. Ya. Tapi juga pemodal akan menanggung kerugian. Tuh. Ya. Sementara akad yang digunakan itu hutang piutang. Nah, ini bahaya, Pak. Ya. Mindset para pebisnis di luar sana ketika dia menjalankan bisnis, dia nggak pakai uang pribadi. Dia pakai uang orang lain. Agar kalau rugi, ditanggung bersama. Ini bahaya ini. Ya. Dan mindset ini, itu mindset yang saya rasa dari luar sampai Indonesia tuh dijadikan sebagai salah satu prinsip di dalam menjalankan usaha. Nah, maka Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir mengkategorikan, beliau tuh memasukkan orang yang hutang dengan niat nggak bayar itu sebagai dosa besar. Sebagai dosa besar. Al-kabiratul khamisa ba'dal, kita artikan saja, dikatakan oleh beliau, ya, dosa besar, ya, ba'da mi'atain, ya, itu adalah berhutang dengan niat tidak mengembalikan. Ketika dia berhutang, dia sudah memperkirakan bahwa dia ini nggak punya harta untuk mengembalikan hutangnya. Sudah diperkirakan, Pak, pinjam dan sudah tahu nggak bisa bayar. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kondisi ini dosa besar. Dia pinjam dalam keadaan dia tahu dia nggak bisa bayar. Dia sudah memperkirakan bahwa dia nggak bisa melunasi. Ya. Dan dia berhutang bukan untuk yang darurat. Sementara yang memberi hutang tidak tahu situasinya. Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan ini sebagai dosa besar. Maka kita diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu tadi apa? Niat, tekad. Perbaiki niatnya. Insya Allah Allah mudahkan Bapak Ibu untuk membayar hutang. Ya. Kalau doa ini kan menunjukkan, ya Allah saya ini lemah. Menunjukkan kelemahan di hadapan Allah, itu ibadah yang sangat besar. Makanya orang yang menunjukkan kesombongan di hadapan Allah, itulah iblis, dosa besar. Tapi kalau kita menunjukkan kelemahan kita, hatta untuk sesuatu yang kita mampu kerjakan, kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah saya butuh pertolonganmu ya Allah. Sampaikan kata Aisyah, Nabi bilang sama Aisyah, hatta milha ta'amikum, walaupun untuk garam engkau makan, minta kepada Allah. Ini kan ibarah, bukan gak ada garam, ya Allah saya minta garam, garamnya turun, bukan. Tapi menunjukkan penyandaran kita kepada hal yang paling remeh sekalipun. Ya, dulu Pak, ada seorang sahabat, ya,
sahabat ini. Quraisy itu saking bencinya sama sahabat ini, ya, mereka bikin sayembara. Quraisy yang bisa dapat kepalanya itu dikasih hadiah, kalau tidak salah tuh hampir kemudian menyentuh 1.000 dinar. Ini sahabat. Takut nggak Bapak Ibu kalau kemudian dengar ada orang bikin sayembara kalau dapat Bapak ini akan dikasih uang miliaran? Takutlah, pasti lari sembunyi kemana gitu kan. Tapi sahabat ini cuma doa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan jasadku jatuh ke tangan musyrikin Quraisy. Maka waktu dalam sebuah peperangan beliau terbunuh. Waktu musyrikin Quraisy itu mau meninggalkan tempat itu, mereka ingat, ini orang kepalanya dihargai sangat mahal, ambil. Waktu mau ambil, tiba-tiba datang tawon, Pak, menyerang orang yang mau mengambil jasadnya. Akhirnya mereka tunggu aja. Ya, sampai tawonnya pergi. Tawonnya pergi, mereka mau mendekati jasadnya, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Jenazahnya hanyut, sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana. Ini kekuatan doa, Pak. Kekuatan doa. Ya. Maka Nabi SAW mengajari kita, setelah tekad kita perbaiki, niat kita luruskan, barulah kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi. Ya. Kita baca sama-sama. Ya, ada 3 riwayat yang Nabi sampaikan, nanti saya kirim dibagikan kepada jamaah biar bisa dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Tuh, doa ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi riwayatnya itu, dulu ada seorang budak datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, saya ini nggak mampu untuk membayar tanggungan penebusan diriku. Jadi dulu tuh budak bisa dibebaskan jika dia menebus, ya. Dan dia itu menebus dengan cara mencicil. Tapi dia nggak mampu, sampai dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia bilang apa? Bebaskan diriku. Kata Ali, maukah saya ajarkan sebuah kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Andaikan engkau memiliki hutang sebesar gunung Thabir, Allah bantu untuk melunasinya. Kemudian Ali baca doa ini. Allahumma kfini bihalalika waghnini bifadlika amman siwa. Mudah-mudahan Allah bantu Bapak Ibu untuk melunasi hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu doa pertama. Sekarang doa yang kedua Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wad dala'i ad-daini wa ghalabati
ar-rijal. Ini biasanya pasti Bapak Ibu pernah baca. Biasanya tuh di pagi hari sering dibaca. Referensi hadis ini dari siapa? Kalau yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, kalau yang ini dari Anas bin Malik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha. Abu Talha ini bapak tirinya Anas bin Malik. Ya. Cari seorang anak yang bisa membantuku di Khaybar. Ya. Maka kemudian kata Anas bin Malik, Abu Talha itu membonceng diriku. Ya. Itu beliau tuh hampir menyentuh usia baligh. Nanti Anas bin Malik nih mendampingi Nabi paling lama nih. Usianya masih kecil. Makanya nanti hafalan hadisnya tuh banyak sekali. Dan dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Akhirnya aku layani Nabi. Jadi Nabi itu semua keperluannya itu dipenuhi oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, setiap aku itu sedang mendampingi Nabi, ketika beliau itu turun dari kendaraannya, beliau tuh sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani ila akhir doa. Ya. Dan ini doa yang kemudian cukup efektif bagi Bapak Ibu yang memiliki hutang. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum lagi. Silakan. Oh, Bapak Ibu belum dibagi ya. Bismillah. Sekarang doa yang ketiga. Doa ketiga ini cukup panjang. Saya baca saja. Bapak Ibu aminkan saja. Ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa' wa munzilat taurati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anna ad-dain iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini doa ya dari Suhail rahimahullah. Jadi beliau mengatakan ada namanya Abu Saleh. Abu Saleh ini muridnya Abu Hurairah. Memerintahkan kepada kami, kalau mau tidur, baring ke sisi sebelah kanan, kemudian baca doa ini. Ya. Beliau dapat dari gurunya Abu Hurairah dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baringkan tubuh ke sebelah kanan, kemudian baca doa ini. Ya. Kita baca 3 doa ini dengan tekad, niat yang lurus, insya Allah. Allah kasih kemudahan bagi Bapak Ibu untuk kemudian bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Keajaiban dari doa-doa yang kita sampaikan tadi, ya. Jadi waktu itu di perang Jamal, ya. Jadi Abdullah ibnu Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Ya. Pada saat itu Zubair bin Awam memanggil diriku, kata Abdullah ibnu Zubair.
Dia berdiri di samping ayahnya. Kemudian ayahnya bilang, "Wahai putraku, ya, jika aku terbunuh pada hari ini sebagai pihak yang terzalimi, yang ada dalam pikiranku itu cuma satu. Beban terberat yang ada di dalam hidupku yaitu hutang." Ya. Beliau tanya, apakah harta kita masih tersisa untuk kemudian membayar hutang? Beliau bilang kepada putranya, jual aset-asetku untuk menutupi hutang-hutangku. Ya. Pada saat itu Zubair bin Awam mewasiatkan, ya, agar kemudian harta-hartanya ini tolong kemudian nanti dibagi sesuai kemudian dengan hukum waris. Ada yang beliau hibahkan, ya, ada yang beliau wasiatkan, ya. Maka pada saat itu Zubair bin Awam bilang kepada Abdullah bin Zubair, kalau engkau tidak sanggup, ya, jadi kalau aset sudah dijual, hutang saya belum juga bisa dilunasi, maka nanti kamu minta tolong saja kepada tuan saya. Abdullah bin Zubair mengatakan, wallahi saya tuh nggak paham pada saat itu. Maksudnya tuh berarti ayah sayanya punya tuan, ya. Makanya Abdullah bin Zubair nanya, tuan dari ayahanda tuh siapa? Ya, kan maksudnya beliau nanya, nanti kalau saya nggak sanggup bayar hutang ayah, ya saya carilah tuan yang kemudian disampaikan ini kan. Kata Zubair bin Awam, Allah, minta tolong sama Allah katanya. Ya. Nah, maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ya, kekuatan doa dari Abdullah ibnu Zubair, ya, itu hutangnya mencapai 2,2 juta dirham. Masya Allah, itu besar sekali. Ya. Tapi waktu ditanya sama sahabat, ya, waktu Zubair bin Awam meninggal kan ditanya, berapa hutang ayahmu? Waktu itu dia nggak mau memberatkan sahabat, dia bilang cuman 100.000. Karena memang salah satu tanda keimanan mereka pada saat itu adalah menyembunyikan ujian. Tidak menampakkan ujian kepada orang lain. Ya, kalau kita kan, ya nih, kita kadang mengeluh ya. Aduh, kenapa ente? Cerita begini ya kan. Ketemu yang lain lagi, aduh, Nani lagi kena musibah begini. Dulu tuh mereka apa? Menyembunyikan setiap musibah yang mereka dapatkan. Itu disembunyikan betul. Makanya ditanya, hutang ayahmu berapa? Waktu Zubair bin Awam sudah meninggal, dia tuh cuma bilang 100.000. Ya. Waktu dia katakan itu 2,2 juta, dikatakan sahabat, demi Allah kalian tuh nggak akan mampu bayar. Ya. Yang luar biasanya doa, Pak, doa. Ya. Pada saat itu tuh doanya sahabat tuh semua datang untuk membantu Abdullah ibnu Zubair. Ya. Tanah mereka lunas, Muawiyah datang ikut bantuin sampai itu hutangnya lunas. Dan yang luar biasanya, harta yang tersisa itu lebih dari yang kemudian mereka hutangkan. Subhanallah. Ya. Itu sampai sudah dibayar hutangnya, ya, itu hartanya itu masih menyisakan 50,2 juta dirham. Awalnya tuh 2,2 juta hutangnya. Ini kekuatan doa memang. Ya. Nih, doa yang kita baca itu sama seperti yang dibaca oleh mereka. Di sini sama, bunyinya sama, tapi di sininya. Kita tuh sering baca doa tapi ragu dengan doa sendiri. Sering baca doa tapi tidak khusyuk dengan doanya sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan keyakinan kepada Bapak Ibu. Ya, amin ya rabbal
alamin. Jadi ini pengaruh doa ya. Kalau kita bahas satu-satu, Masya Allah, ya, kekuatan doa ini luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Ya. Makanya Nabi itu nasihatin kepada Abdullah ibnu Abbas, ya, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu berlindung kepada Allah. Tuh. Ya. Bagaimana kekuatan doa itu bisa melakukan sesuatu yang melebihi kekuatan ikhtiar dunia. Makanya Imam Syafi'i itu selalu bilang, kalian tuh menyepelekan kekuatan doa, padahal kalian tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengatasi semua masalah dan kesempitan kita dengan doa-doa yang kemudian kita bacakan. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu di dalam membayar hutangnya. Amin. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan Mas Nafi jika ada pertanyaan, tafadhal.